Halo kawan Maya, selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian yang lagi dengerin podcast kami. Kenalin, aku Amalia dan temanku. Yasmin dan kalian adalah kawan Maya, kawan Amalia dan Yasmin. Seru nggak? Seru nggak? Gimana kabarnya Ama? Alhamdulillah sih Is, baik. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga, cuma agak pusing ya. Tugasnya banyak banget sekarang. Iya, mana di rumah lagi, di rumah sendirian dari bulan Maret ya kayaknya. Iya, udah sekitar 7 bulanan lah, hampir 1 tahun ya kalau bisa dibilang kita di rumah terus. Wah, bakal pusing banget nih di rumah. Banyak Nah, tugas. nah apalagi farmasi tugasnya banyak banget ya. Ya ini. Kamu lagi ngapain nih? Lagi ngerjain tugas sih ini pasti kita nggak ada waktu buat selain ngerjain tugas gitu ya kan. Iya sama sih Is, sama. Oh, Aku oh. juga lagi ngerjain tugas. Kira-kira kenapa sih kok kamu pengen masuk farmasi padahal tugasnya banyak dan pusing banget gitu kan? Sebenarnya nggak ke pusing banget-bangetnya gitu sih. Di sini tuh pusingnya pusing-pusing seru Is. Oh ya Karena bener juga sih. kan iya kita harus ikhlas dan juga senang agar ilmu itu di dalam hati, di dalam pikiran tuh kan Iya dan benar. mendapat restu dari Jadi Tuhan. mm, Ceritanya kenapa aku bisa masuk ke farmasi sebenarnya flashback ke zaman SMA sih. Zaman SMA itu kan masa-masa kita remaja ya, puber, dimana masalah kulit itu bermunculan gitu dan belum kenal yang namanya skincare dan bahan-bahan di dalamnya. Dan pada saat SMA itu lagi hype-hypenya YouTube dan aku suka lihat YouTube soalnya hype kan pada saat itu. Banyak banget konten-konten tentang skincare. Aku ada satu akun tuh yang suka banget gitu. Udah pasti kalau dia bikin video baru tuh aku lihat. Di situ dia bahas soal skincare yang baik buat permasalahan apa aja lah di kulit. Itu tuh mengatasinya kayak gimana, bahan-bahan apa aja yang do and don'ts-nya kayak gitu-gitu. Nah, pada saat SMA juga kita kan satu langkah akan menuju ke dunia perkuliahan. Di situ aku pilih nih jurusan yang relate, kayaknya tuh wah farmasi relate nih, hanya sekedar bekal karena suka lihat YouTube soal bahan dan ingredients-nya, soal si skincare itu. Jadi kayak sepele gitu loh. Aku mikirnya wah bakal seru nih. Ternyata pas masuk, ya seru. seru banget. Kalau kamu sendiri gimana Nuh? Gimana nih bisa masuk Kalau ke kamu kan ini? alasannya anti mainstream banget ya karena skincare, karena YouTube. Kalau aku sebenarnya mainstream gitu alasannya karena emang pengen berkecimpung di dunia kesehatan gitu. Jadi pilihannya pasti kan antara kedokteran, perawat atau farmasi kan. Tapi kayak kalau pilih kedokteran tuh aku nggak bisa gitu kuliah dan belajar lama-lama banget gitu. Jadi akhirnya dan aku juga suka kimia gitu waktu SMA. Jadi aku lebih prefer untuk pilih farmasi jadi pilihanku dan alhamdulillah keterima di farmasi UNER dan awalnya aku pikir farmasi juga cuma belajar kimia-kimia doang tapi ternyata banyak banget yang dipelajari nggak cuma kimia doang jadi bisa fisika juga ada dan anatomi tubuh manusia juga ada dan banyak banget lah yang dipelajari nggak cuma kimia doang tapi seru sih gimana kalau menurut kamu mah. Setuju sih. Di sini tuh banyak banget pelajaran yang relate sama kehidupan sehari-hari gitu. Dimulai dari mungkin kesehatan juga iya, terus soal industri kayak produk-produk di sekitar kita itu kita juga ada gitu. Dan apa aja pelajarannya tuh bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal kecil misalnya apa namanya makan kita harus cuci tangan itu kan juga ada ternyata ada ilmunya juga gitu kan. Iya bener banget sekarang kan lagi banyak yang jualan hand sanitizer ya. Itu tuh Iya kita itu. ilmunya juga dapet cara bikin hand sanitizer ya. Jadi kayak gampang banget gitu ternyata bikin hand sanitizer. Ya setuju banget sih Is. Terus soal obat-obat herbal. Kita Ya, kita kan belajar soal obat herbal iya. Terus obat kimia yang orang-orang bilang katanya itu lebih bagus obat herbal daripada obat kimia sebenarnya juga nggak gitu juga iya gitu sama aja kan. guys. Sama aja sebenarnya. Semuanya pasti punya efek sampingnya masing-masing. Nah bener banget.
Kalau selama di farmasi ini sih setahu aku dibagi jadi 2 ya Is ya. Kalau iya ada klinis dan juga ada industri. Gimana tuh Is? Sebenarnya nggak ada 2 sih, cuma secara garis besar 2 ya, klinis dan industri. Tapi ada juga kayak mengenai obat herbal itu tadi ya. Jadi kita belajar tanaman-tanaman yang punya khasiat untuk obat gitu. Itu juga salah satu bagian di farmasi. Cuma untuk garis besarnya emang ada yang industri dan klinis. Kalau industri itu kira-kira kita bakalan jadi kayak formulator gitulah intinya. Jadi kita membuat resep cara bikin obat tuh kayak gimana kalau di industri, terus kita bagaimana quality controlnya, kan karena obat itu masuk ke dalam tubuh ya, jadi benar-benar harus diperiksa segalanya, mulai dari dosis, terus bahan aktifnya, bahan tambahan yang dipakai itu juga nggak boleh toksik buat tubuh gitu kan kalau di industri. Jadi sebenarnya farmasi itu nggak cuma jaga apotek ya guys, kita tuh beneran bikin obat tuh beneran harus dipikirin gitu, seluk-beluknya tuh gimana. Itu sih yang bikin seru banget ternyata. Iya, Terus, kalau di klinis gimana? Bisa kerja di rumah sakit. Jadi kerja di rumah sakit itu juga nggak cuma kerja di belakang layar gitu. Kita juga ada interaksi dengan pasien. Nah, benar. Jadi kalau misalnya kalian di rumah sakit terus kalian mau pulang setelah rawat inap, terus kalian mau pulang, kan pasti kalian bawa obat tuh yang diresepkan oleh dokter. Itu biasanya apotekernya datang ke kamar kalian menjelaskan bagaimana cara memakai obat dengan benar. Karena sebenarnya selama ini orang-orang tuh masih kayak nggak tahu gitu cara pakai obat yang benar tuh kayak gimana gitu. Nggak cuma diminum aja, tapi kayak minumnya harus setelah makan atau sebelum makan, itu harus dipikirin gitu. Karena obat kan di dalam lambung juga berinteraksi dengan banyak bahan ya, banyak makanan yang kita minum atau obat yang lain kayak gitu. Jadi dan juga edukasi soal pembuangannya. Nanti kalau obat ini belum habis tapi udah nggak dipakai atau udah nggak bisa dipakai lagi tuh ngebuangnya kayak gimana, itu juga ada aturannya gitu sih. Maksudnya kalau farmasi itu nggak cuma jaga apotek doang, dan belajarnya tuh nggak cuma ngafalin obat doang kata orang-orang kayak gitu iya, kan. Guys. Jadi kita banyak banget prospeknya, mulai dari di industri. Itu industri aja itu nggak cuman industri obat-obatan, bisa ke kosmetik juga ya Is ya? Iya. Prospeknya banyak banget kok. Iya, prospeknya luas banget. Jadi kalian pasti setelah lulus nggak bakal bingung gitu. Mau cari kerja di mana gitu. Pasti semua orang lagi membutuhkan farmasis nih, karena kita yang tahu bahan-bahannya tuh seperti apa. Iya, setuju banget. Dan juga kalian kalau misalnya buat anak-anak yang masih SMA nih, jangan pernah ragu buat follow your dream gitu. Jangan follow gengsi kalian, karena hidup kalian itu lebih berarti daripada gengsi kalian. Kalau misalnya kalian punya keinginan dan suka terhadap sesuatu, kejarlah hal tersebut sampai dapat gitu. Tutup telinga kanan kiri tentang hal-hal negatif dan tetap ikutin kata hati kalian. Kalian pengennya kemana dan bakat kalian di mana, cita-cita kalian apa, kejarlah itu sampai dapat. Gak bakal nyesel gitu kalau kalian pilih sesuai dengan tujuan kalian, sesuai dengan mimpi kalian. Setuju banget pembahasan kita kali ini. Iya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman di luar sana. Iya, benar banget. Oke. Gimana nih Sobat Maya? Semoga Sobat Maya jadi pengen masuk farmasi ya, atau pengen pindah jurusan kali aja. Semoga kalian suka. Selamat siang, sore, dan malam. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.